Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Adib SHK. Pada video atau tips bedah skripsi saya ini, biar bisa di ACC dan bisa cepat waktu untuk sidang pada kampus kalian masing-masing. Oke. Yang pertama kita akan bedah yaitu dari judul. Nih, judul ini kenapa sih dibilang sangat penting? Sebab kalau kalian judul itu salah atau tidak relevan dengan mata kuliah kalian dan tidak di ACC oleh pembimbing skripsi itu, maka skripsi itu tidak akan jadi atau tidak akan dilanjutkan. Sebab kenapa? Judul ini adalah penentu kalian atau nasib kalian ketika kalian ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada dosen penguji yang ada di kampus kalian masing-masing. Sebab dengan judul ini, semua yang ada di dalam setebel ini kalian akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan satu persatu. Oke, dimulai dari judul ya. Terus judul dan semua ini itu harus rata tengah. Sebab kenapa? Jika kalian tidak rata tengah, maka skripsi kalian ada mesang-mesong, ada yang di sini, ada yang di sini, dan logonya juga ada yang di sini, ada yang di sini. Kalau logo kalian mesong-mesong, deskripsi kalian juga mesang-mesong, maka kalian akan otomatis dicoret skripsi kalian ini dan tidak akan di ACC. Nah, kalau ini contoh sudah di ACC oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bu Holyawati. Terima kasih Ibu. Sebab kenapa? Skripsi ini adalah syarat saya lulus untuk menyandang gelar SHK atau sarjana akuntansi ini. Sebab kalau tidak ada ini, maka saya masih akan kuliah sampai sekarang dan tidak akan pernah menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Ibu. Terus kita akan bedah lagi. Yang kedua, selain judul, yaitu studi kasus. Studi kasus ini apa sih? Studi kasus itu adalah ketika kalian ingin mengerjakan suatu skripsi, maka kalian harus ada tempat praktek atau tempat penelitian yang ada di dalam judul tersebut. Nah, kalau judul saya ini adalah pengaruh literasi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan. Dan saya pengambilan kasusnya yaitu di frozen food di wilayah Tiga Raksa, Banten. Nah, kalau teman-teman punya pekerjaan atau punya kasus yang ada di dalam perusahaan kalian, boleh kalian mencantumkan studi kasusnya di dalam perusahaan ini. Misalnya di LQ45 atau di perusahaan mineral, boleh kalian cantumkan di sini. Tapi dengan dengan wilayahnya yang jelas. Kalau wilayah kalian tidak jelas, maka skripsi kalian mungkin ada yang salah di dalam judul ini. Oke, lanjut. Kita ke abstrak. Ke daftar riwayat. Lanjut. Daftar riwayat.
sebelum ke daftar riwayat, ini ke lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini apa sih? Lembar persetujuan adalah ketika skripsi kalian sudah di ACC oleh dosen pembimbing dan ketua program studi atau biasa disebut kaprok di kampus kalian masing-masing. Berarti artinya judul kalian ini sudah di ACC, maka kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya, tapi dengan format tulisan yang seperti ini. Dia harus ada formatnya. Kalau format skripsi ini saya akan kasih tahu, yaitu dengan format 4433. Di sini 4 4 3 dan 3 gitu. Kalau kalian tidak ada format dan tulisannya acak adut atau biasa disebut kayak gitu, maka skripsi ini tidak akan pernah di ACC oleh dosen pembimbing dan ketua program studi akuntansi. Kalau saya akuntansi, kalau misalnya program manajemen atau program bahasa Indonesia, agama dan lain-lain, nah itu mungkin akan dipertanyakan skripsi kalian. Oke, dah lanjut ke surat pernyataan. Nah, di sini harus ada surat pernyataan, guys, bahwa kita ingin membuat skripsi ini. Harus ada surat pernyataan. Jika tidak ada surat pernyataan, maka apa sih ada kekurangan di dalam skripsi kalian ini? Nah, maka disebut harus ada surat pernyataan. Jika tidak ada surat pernyataan, mungkin dosen pembimbing kalian akan mempertanyakan kenapa tidak membuat surat pernyataan terlebih dahulu dan bla 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 seterusnya. Lanjut, kita akan bedah lagi skripsi saya ini. Ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup bebas, itu sesuai dengan ada nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, dan riwayat pendidikan kalian dari SD sampai SMA dan kuliah terakhir kalian gitu. Dan jangan lupa ada tanda tangannya, tanda tangan kalian. Nah, sudah lengkap dari surat pernyataan, surat lembar persetujuan. Lanjut ke abstrak. Nah, di sini saya mungkin ada kesalahan sedikit mengenai abstrak, yaitu saya tidak ada spasi 1. Di sini tidak ada spasi, makanya di sini dia dicoret harus ada spasi 1. Nah, jangan kalian ngikutin saya. Kalian harus ada mempunyai formatnya. Di sini ada spasi 1 dengan format yang sama 4433 dan hurufnya ya 12 Times New Roman. Di sini ada abstrak 2, abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Kalian harus hati-hati kalau bahasa Inggris. Sebab kenapa? Terkadang ada tulisan yang typo atau ada tulisan yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesianya. Mungkin ada yang ngawur, makanya kalian harus pandai-pandai dalam mentranslate ke bahasa Indonesia. Lanjut, kata pengantar. Nah, di sini udah ada coret-coretan. Berarti dia
dikoreksi. Kalau kalian tidak ada dikoreksi seperti ini, berarti dosen pembimbing kalian dibilangnya sudah di ACC, tapi dia tidak ditulisnya, atau dia mungkin, mohon maaf, kurang teliti, mungkin dia agak lupa atau apa, makanya dia tidak ditulisnya. Kalau di sini saya dibilang Bu Holly namanya, dia di sini ada setengah spasi. Setengah spasi. Di sini saya tidak ada pakai formatnya setengah spasi. Makanya, nah di sini juga ada dibilang dicoret proposal. Nggak tahu dia digantinya apa. Makanya saya agak masih belum mengerti, tapi saya sedikit kayak kasih bocoran. Proposalnya di sini temanya yaitu kan pengaruh literasi keuangan, pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan terhadap kinerja keuangan. Tapi saya di sini masih pakai judul yang lama, makanya disebut dilingkarin. Makanya itu nanti akan saya ganti ke skripsi yang terbaru. Nah, berhubung ke skripsi yang terbaru, saya ada produk digital, yaitu ada produk digital mengenai skripsi. Saya sudah fix dan benar-benar dengan harga yang terjangkau, guys. Ketika kalian ingin melihat format-format saya di kampus, terutama di kampus Umpam atau kampus yang lain-lain, silahkan order. Nanti ada klik di link video saya yang satu ini, atau nanti saya kasih di deskripsi. Nah, itu sudah di ACC, sudah fix oleh dosen pembimbing saya Bu Holly. Ini saya ada printan yang lama, makanya saya kasih bedah sedikit, spoiler lah istilahnya. Terus lanjut ke kata pengantar. Habis itu sudah ke daftar isi. Nah, daftar isi. Kenapa sih daftar isi ini ada angka Romawi dan angka lembar persetujuannya di bold? Sebab kenapa? Biar nanti kalian ada yang pedomannya nanti dilihat di daftar isi. Terus ada pakai formatnya. Di sini saya nggak ada dibilang ditulis titik aja. Padahal di sini ditulis bab 1 pendahuluan. Di sini ada ditulis landasan teori atau latar belakangnya dan lain-lain. Makanya saya tidak ditulis. Itu pas awal-awal saya mengerjakan skripsi. Lanjut. Setelah daftar isi, kita akan bedah lagi ke daftar tabel. Nah, sama kayak daftar isi, daftar tabel juga kayak gini. Dia sama dan tidak ada yang berbeda sama kayak daftar isi. Selain daftar tabel juga daftar gambar. Nah, sini daftar gambar ini dia adalah hasil dari uji. Dia di sini pakai 3. Soalnya kan saya pakai uji SPSS. Ada juga uji linearitas dan uji dan lain-lain. Itu uji plot dan uji scatter plot, dan ada bagian kerangka berpikir. Nah, itu di daftar gambar. Dan formatnya lagi ada daftar lampiran. Lampiran itu ada berupa di sini ada berupa kuesioner, data tabulasi, hasil pengolahan daftar SPSS, nama karyawan UMKM, tabel, R-tabel dan F-tabel. Nah, di sini ada pakai R-tabel, T-tabel dan F-tabel. Ini nanti saya akan masukkan ke
daftar produk digital saya. Harganya murah, nanti saya akan kasih free terlebih dahulu biar kalian biar bisa ngelihat apa sih R tabel itu, apa sih T tabel itu, dan apa sih F tabel itu. Linknya nanti saya akan kasih di deskripsi atau di video kali ini yang akan sedang berlangsung. Lanjut. Nah, di sini ada bab 1. Bab 1 itu gimana sih? Panjang banget. Padahal dia memuat kerangka berpikir atau latar belakang skripsi ini. Banyak. Di sini ada latar belakangnya. Apa sih literasi, dibedah sedikit-sedikit. Yaitu ada X1 yaitu literasi keuangan, X2 pengelolaan keuangan, dan X1 literasi keuangan, X2 pengelolaan keuangan, dan terhadap Y yaitu kinerja keuangan. Pada pola skripsi itu boleh pakai X1, X2, X3 terhadap Y, atau X1, X2 terhadap Y, dan boleh X1 terhadap Y. Itu ada pola-pola yang ada di dalam skripsi tersebut. Tetapi harus balance. Kalau kalian tidak balance mengerjakan skripsi, maka ya otomatis tidak akan di-ACC oleh dosen pembimbing kalian. Oke, lanjut. Nah, ini bagian contoh dari yang sudah saya sebutkan tadi, pola-polanya. Di sini disebutkan literasi keuangan. Kayak apa sih literasi keuangan ini? Dan apa sih pengelolaan keuangan ini? Kalian jabarkan satu persatu. Dan Y-nya itu kinerja keuangan. Kinerja keuangan terhadap perusahaan itu kayak gimana sih? Kalian dianalisis satu persatu. Setelah itu ada grand bab 2. Bab 2 itu apa sih di dalam bab 2 ini? Yaitu ada tinjauan pustaka. Di sini ada 2.1 landasan teori dan 2.1.1. Jangan lupa ya, di sini ada 2.1 dan di bawahnya yaitu ada grand teori, yaitu memuat untuk tinjauan pustaka atau pedoman di dalam skripsi kalian. Di sini disebut pakai grand teori. Sama kayak tadi ada bab 1 pendahuluan. Berarti 1.1 kalau kalian bikin lagi di bawahnya yaitu 1.1.1. Kalau kalian judul baru lagi berarti 1.1.2 gitu polanya ya, jangan sampai lupa. Nah, di sini saya pakai grand teori risk action atau teori tindakan beralasan. Menurut teori tindakan beralasan ini, saya bacain, diperkenalkan oleh Martin Fishburne and Agent. Teori ini menghubungkan antara keyakinan atau belief, sikap, attitude, kehendak, intention, dan perilaku behavior. Merupakan prediktor perilaku. Artinya, jika mengetahui apa yang dilakukan seorang secara terbaik adalah melakukan kehendak tersebut, namun seseorang dapat membuat pertimbangan beralasan, alasan-alasan yang sama sekali berbeda atau tidak berdasar. Nah, ini masuk ke judul skripsi saya yang tadi. Terus ada lagi, saya pakai 2 grand teori, behavior TRA tindakan beralasan, dan teori perilaku rencana. Ada teori perilaku rencana, dia pakai grand teori. Tapi kalau untuk skripsi yang lain
itu maka kita bisa pakai 3 grand theory atau bisa pakai 4, 5 sampai 6 grand theory. Nah itu nanti kalau grand theory ini kalian harus diskusi atau minta pendapat terhadap dosen pembimbing kalian, biar kalian tidak pusing terhadap judul skripsi ini apakah pakai grand theory A atau pakai B atau pakai C. Makanya harus ada bimbingan skripsi terlebih dahulu, baru ke kinerja keuangan. Apa sih kinerja, apa sih keuangan? Nah itu kalian jabarkan satu persatu. Dan begitu juga dengan literasi. Literasi itu apa? Keuangan itu apa? Nah itu kalian akan dijabarkan satu persatu. Dan jangan lupa kayak tadi kan bab 2 berarti 2.1.1 dan judul di bawahnya lagi berarti 2.2.2. Jangan pakai A, pakai B, pakai C, jangan. Itu tidak berlaku terhadap skripsi, kecuali pada tugas-tugas lain, pada tugas yang dikasih dosen atau arahan, nah itu boleh. Tapi kalau skripsi haram hukumnya. Lanjut, kita langsung ke bab 3. Ini ada spoiler sedikit. Nanti kalau kalian ingin melihat skripsi full saya, dia nanti ada di klik bio atau nanti di deskripsi saya, nanti akan saya share di YouTube saya. Sebelum ke bab 2, kita ada penelitian terlebih 10 penelitian terdahulu dari skripsi ini, apakah ada di dalam, walaupun dia ada satu variabel kalian masukin ya. Nih kayak gini, walaupun dia ada satu variabel, 2 variabel kalian masukin, jangan tidak ada masukin, sebab ini akan mengacu terhadap penelitian skripsi terlebih terdahulu. Maksudnya dia kalau penelitian terdahulu ini harus ada 10, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, sebab udah ada patokan di skripsi tahun 2022, tapi semoga aja berlaku untuk tahun sekarang. Nah terus ada sebelum penelitian terdahulu, terus ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ada konsep untuk supaya skripsi ini jalan apa enggak. Nih kayak gini, ini disebut kerangka berpikir, yaitu ada literasi keuangan, ada pengolahan keuangan sejajar atau sejalan dengan kinerja keuangan. Nah ini kerangka berpikirnya kayak gini, set, dan ini di 2 ini balance ke kinerja keuangannya. Ada H1, H2 dan H3. Kalau kalian lebih variabelnya H4 atau H5 atau X1, X2, X3, X4 terhadap Y, nanti kerangka berpikirnya agak berbeda sedikit. Tidak harus kayak gini, boleh terserah mau kalian mau kayak gimana, nanti baganya itu nanti diatur oleh dosen pembimbing kalian. Makanya kalian, sedikit saran saya, kalau kalian ingin mengerjakan skripsi, kalian itu harus aktif terhadap dosen pembimbing kalian. Sebab kenapa? Dosen itu ada kesibukan tersendiri. Dia mengajar di kampus lain bisa, terus dia menjadi pembimbing skripsi atau jadi penguji skripsi. Makanya kalau kalian dapat dosen yang dalam tanda kutip tidak respon atau tidak respect terhadap kalian, maka kalianlah harus lebih responsif atau lebih terbuka terhadap
orang terhadap dosen kalian. Kalau kalian misalnya slow atau cuek atau apa, kalian lebih mementingkan dunia kalian dan skripsi kalian terbengkalai, maka kalian tidak akan lulus tepat waktu. Sebab kenapa sih kalau zaman sekarang ini orang banyak yang lalai mengerjakan skripsi? Ya, dia menyepelekannya itu kenapa? Bisa entar lah, bisa besok, tapi ujung-ujungnya teman kalian udah pada sidang dan ujung-ujungnya pada wisuda, sedangkan kalian masih kayak gini-gini doang, masih berkutak, masih bergelut dengan skripsi. Maka kalian mungkin di semester yang akan berikutnya, di semester 14, kalau kalian tidak mengerjakan skripsi pada saat semester 14 ini, kalian otomatis akan di DO atau namanya disebut di drop out oleh kampus kalian. Sebab disebut di situ disebut kampus mahasiswa abadi. Abadinya kenapa? Tidak lulus dalam satu program mata kuliah. Nah, gitu. Kita bahasnya sampai bab 3 aja. Nanti kalian kalau ada pertanyaan boleh komentar di link video saya, atau boleh share kalau kalian video ini bermanfaat untuk semua orang. Nah, untuk bab 3 ini kita tidak banyak, yaitu ada waktu penelitian, ada metodologi penelitian. Disebut ada jenis penelitian dan waktu lokasi penelitian. Seperti ini. Di sini ada waktu penelitiannya seperti ini. Kaliannya harus ada di contreng atau di checklist satu persatu. Waktu kalian itu mulai startnya di hari apa? Nih kayak gini. Di hari apa? Atau minggu keberapa? Kalau sudah misalnya berjalan dari penyusunan proposal, kalian checklist. Terus lanjut ke penyusunan instrumen penelitian di hari keberapa, misalnya di hari ketiga, dari keempat, kalian checklist kayak gini. Dan lokasinya kalian juga jangan sampai lupa dicantumin di sini. Kalau kalian di perusahaan atau misalnya di LQ45 atau di perusahaan Frozen kalau di saya, atau di perusahaan tempat kalian bekerja, jangan lupa dicantumin di sini. Oke. Tetapi format tulisannya juga disesuaikan. Di sini saya ada yang salah mengenai wilayah. Sebab kalau wilayah itu kan ada misalnya 3 raksa. Saya di 3 raksa, T-nya itu huruf kecil. Saya kecil, tapi harusnya itu wilayah itu huruf T-nya besar, dan wilayahnya itu provinsinya itu B-nya itu besar. Saya di Banten, berarti B-nya besar. Oke. Sampai sini judul skripsi saya, sampai bedahnya sampai bab 3. Jika ada yang ingin tanyakan, maka kalian akan komentar di link video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terhadap kalian, dan semangat bagi semester 7 dan semester 6 untuk menyusun proposal skripsi, dan semester 7 biar bisa berjuang dari bab 3 sampai bab 5, dan mudah-mudahan kalian bisa lulus tepat waktu. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.